Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Darniawati pada pelajaran Sejarah dan Filsafat Matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius dan Euclid. Kita mulai dari Apollonius. Apollonius dari Perga adalah matematikawan Yunani kuno yang hidup sekitar 262 hingga 190 sebelum Masehi. Ia adalah matematikawan dan astronom Yunani kuno yang sangat terkenal, yang diberi gelar Geometer Agung atau The Great Geometer karena kontribusinya yang luar biasa dalam geometri. Karya utama beliau itu adalah yang berjudul konik atau irisan kerucut karena kontribusinya yang memberi nama istilah-istilah geometri seperti elips, parabola, dan hiperbola. Nah, kontribusi beliau juga adalah memperkenalkan hipotesis orbit eksentrik atau epicycle untuk memperjelas atau menjelaskan pergerakan planet. Nah, untuk yang pertama kita akan memperkenalkan konsep matematika Apollonius, yaitu konsep kurva kerucut. Nah, irisan kerucut atau konik adalah kurva yang terbentuk dari potongan bidang datar dengan permukaan kerucut tegak yang menghasilkan 4 jenis kurva, yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Nah, biasanya ini diaplikasikan untuk orbit planet, antena parabola, dan reflektor lampu dalam konstruksi infrastruktur. Yang kedua adalah hiperbola dengan asimptot. Ia mengkaji karakteristik hiperbola dengan persamaan hiperbola sama sisi X kali Y sama dengan C kuadrat yang mirip dengan hukum Boyle dalam fisika. Berikutnya adalah lokus 3 dan 4 garis. Masalah lokus atau tempat kedudukan 3 dan 4 garis ini adalah salah satu kontribusi paling signifikan dari Apollonius. Dalam karyanya konik atau irisan kerucut, ia menyebutkan bahwa pendahulunya seperti Euclid itu belum menyentuh topik ini secara mendalam. Nah, melalui analisis lokus 3 dan 4 garis ini, Apollonius membuktikan bahwa tempat kedudukan titik-titik tersebut adalah salah satu dari jenis irisan kerucut, ya seperti terlihat pada gambar di samping. Yang berikutnya adalah teorema Apollonius, yaitu teorema garis berat. Konsep geometri yang menghubungkan panjang median atau garis berat segitiga dengan panjang sisi-sisinya. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat dari dua sisi segitiga sama dengan 2 kali kuadrat setengah sisi ketiga ditambah 2 kali kuadrat median. Nah, untuk setiap segitiga ABC, jika AD adalah garis berat sehingga D adalah titik tengah BC, maka berlaku rumus AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan 2 kali AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Yang terakhir adalah tangen dan diameter. Tangen atau garis singgung dan diameter adalah konsep kunci dalam karya monumentalnya Apollonius dari Perga. Dia mendefinisikan sistem koordinat baru berdasarkan tangen dan diameter pada titik tertentu dikerucut untuk mempelajari sifat-sifat kurva. Diameter didefinisikan sebagai garis lurus yang membagi dua semua tali busur paralel pada irisan kerucut. Apollonius menunjukkan bagaimana teorema-teorema tertentu dan transformasi koordinat dapat dilakukan berdasarkan sistem tangen dan diameter tersebut. Buku kedua dalam karya konik secara khusus melanjutkan pembahasan mendalam tentang tangen dan diameter ini. Baiklah, kita lanjutkan pada sejarah Euclid. Euclid ini adalah matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geometri. Ia hidup di pemerintahan Ptolemeus 323 sampai 283 sebelum Masehi dan mendirikan sekolah matematika di Alexandria.
Karyanya adalah Elemen. Buku ini adalah kumpulan 13 buku yang disusun secara sistematis yang menjabarkan prinsip-prinsip geometri bidang dan ruang berdasarkan aksioma, postulat, dan penalaran deduktif. Konsep matematika yang ditawarkan yang pertama adalah geometri bidang dan ruang atau stereometri. Poin-poin pentingnya adalah Euclid memulai dengan definisi titik itu tidak berdimensi, garis panjang tanpa lebar, dan bidang adalah permukaan datar. Kemudian membahas sifat-sifat bangun datar seperti segitiga, lingkaran, dan segi empat, yang mencakup teorema kekongruenan segitiga, teorema Pythagoras, dan sifat-sifat sudut. Dan melanjutkan geometri bidang ke 3 dimensi yang membahas bangun ruang, yaitu diantaranya membahas limas, prisma, silinder, kerucut, dan 5 polihedron beraturan. Konsep berikutnya adalah 5 postulat geometri Euclid. Yang pertama, mengenai garis lurus. Sebuah garis lurus dapat ditarik dari satu titik ke titik lain manapun. Sedangkan postulat kedua, mengenai perpanjangan garis, yaitu ruas garis lurus dapat diperpanjang tanpa batas dalam satu garis lurus. Postulat ketiga, mengenai lingkaran. Sebuah lingkaran dapat digambar dengan titik pusat dan jari-jari atau jarak apapun. Postulat keempat, mengenai sudut siku-siku, yaitu semua sudut siku-siku sama besar atau kongruen satu sama lain. Dan postulat kelima atau postulat sejajar, yaitu jika garis lurus memotong dua garis lurus lainnya dan jumlah sudut dari satu sisi kurang dari dua sudut siku-siku atau 180 derajat, maka kedua garis tersebut jika diperpanjang tanpa batas akan bertemu di sisi tempat jumlah sudut kurang dari dua sudut siku-siku tersebut. Konsep berikutnya yaitu mengenai teori bilangan. Ada 4. Yang pertama, konsep keterbagian dan bilangan komposit. Definisinya yang mendasar tentang bagaimana bilangan bulat membagi bilangan lain tanpa sisa dan membangun bilangan komposit dari faktor-faktor prima. Yang kedua, algoritma Euclid atau faktor persekutuan terbesar. Nah, metode sistematis dari mencari FPB dua bilangan bulat besar A dan B dengan melakukan pembagian berulang A sama dengan BQ plus R hingga sisa pembagian R menjadi 0. Kemudian ada lemma Euclid, yaitu teorema fundamental aritmatika. Jika sebuah bilangan prima P membagi hasil kali AB atau P membagi AB, maka P harus membagi A atau P membagi B. Ini adalah dasar faktorisasi prima unik. Dan yang terakhir adalah teorema Euclid, yaitu mengenai bilangan prima tak terhingga. Pernyataan bahwa jumlah bilangan prima adalah tak terhingga. Euclid membuktikan bahwa tidak ada daftar bilangan prima terbesar yang final. Konsep yang terakhir adalah proporsi. Proporsi atau rasio dalam Euclid itu terjadi ketika rasio antara dua besaran sama dengan rasio dua besaran lainnya. Kemudian besaran sejenis, yaitu panjang hanya dapat dibandingkan dengan panjang, luas dengan luas, dan sudut dengan sudut. Kemudian teori proporsi buku 5 elemen. Euclid mengembangkan teori perbandingan yang ketat yang berlaku untuk besaran yang sepadan, yang dapat diukur maupun yang tidak sepatan seperti sisi dan diagonal persegi. Ya, demikianlah konsep matematika yang dikaji oleh Apollonius dan Euclid. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.